Halo semuanya, langsung aja nih kita bedah materi kita hari ini. Kita bakal menyelami lebih dalam makna dari surah Al-Balad yang berbicara tentang puncak perjalanan jiwa. Kalian tahu, sering banget kan kita ngebayangin kalau perjalanan spiritual itu rasanya menenangkan, damai, dan gampang. Tapi, di pembahasan kali ini, kita nggak akan ngelihat perjalanan ini kayak jalan-jalan santai di taman sore-sore, sama sekali nggak. Kita bakal ngelihat ini sebagai sebuah pendakian gunung yang luar biasa berat, penuh tantangan. Tapi percayalah, pemandangannya bakal sangat sepadan pas kita udah sampai di puncak nanti. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau jalan menuju kebangkitan spiritual itu bisa instan? Kayak duduk tenang 5 menit terus tiba-tiba, ting, langsung dapat pencerahan gitu aja. Nah, hari ini kita bakal langsung matahin ilusi pencerahan instan itu. Kenapa? Karena faktanya, kebangkitan spiritual yang sejati itu benar-benar menuntut keringat dan usaha keras dari kita. Gak ada sulap, gak ada jalan pintas dalam mendidik jiwa. Semuanya butuh ketekunan yang nyata. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sumpah dan perjuangan jiwa. Di sini ada sumpah demi kota Mekah, serta hubungan antara ayah dan anak. Coba bayangin kita lagi ada di semacam base camp spiritual. Sang pencipta membuka pesannya dengan bersumpah demi kota suci Mekah dan ikatan sakral antara ayah dan anak. Ini tuh semacam simbol kalau kita lagi ditarik kembali ke asal-usul spiritual kita. Sekaligus ngingetin kalau kita ini terikat sama seluruh umat manusia melintasi berbagai zaman. Nah, dari titik base camp inilah, kita harus kenalan sama satu kata kunci yang penting banget, yaitu kabat. Kabat ini artinya susah payah atau perjuangan yang gak ada habisnya. Ini adalah realitas absolut kehidupan kita. Artinya apa? Benar-benar nggak ada tuh eskalator atau helikopter yang bisa nurunin kita dengan santai di puncak gunung spiritual. Mau nggak mau, kita harus mendakinya langkah demi langkah. Dan itu pasti bikin ngos-ngosan. Makanya ada penegasan yang bunyinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Ini luar biasa banget kalau kita renungin. Diciptain dalam kondisi penuh kesulitan, itu sama sekali bukan hukuman dari Tuhan loh. Sebaliknya, kesulitan itu justru adalah medan yang emang sengaja disiapin buat kita, biar kita bisa ngebuktiin nilai spiritual kita. Anggap aja kesulitan itu kayak fasilitas latihan di gym. Itu tempat kita ngebentuk dan latih otot-otot jiwa kita supaya siap ngadepin rintangan yang lebih gede di depan. Lanjut ke bagian kedua, jebakan kesombongan manusia. Gimana caranya kita menghindari jalan buntu dari ego kita sendiri? Baru juga mulai mendaki, kita udah langsung dihadapkan sama jalur-jalur palsu yang menggoda banget. Ini nih jebakan ego. Ada 3 jebakan utama yang bikin kesombongan kita telanjang bulat. Pertama, ngerasa kita bisa ngelakuin apa aja tanpa aturan, seolah-olah kitalah bosnya dunia ini. Kedua, ngukur kesuksesan cuma dari seberapa banyak harta yang bisa di-flexingin. Anehnya kan, kita sering ngerasa hebat kalau udah hambur-hamburin duit buat hal remeh, tapi mendadak pelit luar biasa pas disuruh berbagi sama yang lagi kesusahan. Terus yang ketiga, bertingkah seolah nggak ada kekuatan yang lebih tinggi yang mantau kelakuan rahasia kita. Kita sering kali sombong, bertindak seenaknya, dan lupa kalau sang pencipta itu ibarat CCTV yang selalu nyala, mantau setiap gerak-gerik dan niat terdalam kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, memilih di antara 2 jalan, lengkap dengan peralatan dan peta perjalanannya. Sebelum kita mulai ngelewatin rute paling terjal di gunung ini, tenang aja. Tuhan nggak mungkin ngelepas kita gitu aja tanpa persiapan. Kita udah dibekalin survival gear yang luar biasa spesifik, yaitu 2 mata, serta lidah dan bibir kita. Tapi ingat, ini bukan sekedar alat biologis biasa. Fungsi spiritualnya tuh dalam banget. Mata kita dikasih buat melihat realitas dengan jernih, nyari tahu mana yang benar. Sementara lidah dan bibir, itu adalah senjata kita buat berani menyuarakan kebenaran yang udah kita lihat tadi. Inilah modal utama kita buat survive di pendakian yang berat ini. Nah, dengan gear lengkap di tangan, kita sampai di sebuah persimpangan. Jelas banget, ada 2 jalan. Di satu sisi, ada rute kebaikan yang menanjak, mengarah pada kebenaran dan pencerahan yang sejati. Di sisi lainnya, ada rute kejahatan yang meluncur ke bawah, didorong sama ego dan kesombongan kita. Persimpangan ini tuh momen penentuan banget. Di sini kita benar-benar punya kebebasan mutlak, tapi juga tanggung jawab yang nggak bisa dilempar ke orang lain, buat milih mau ambil rute yang mana. Nggak ada satupun orang yang bisa milihin jalan ini buat kalian. Kita sampai di bagian keempat, Al-Aqobah. Ini dia jalan mendaki sukar yang jadi tantangan utama kita. Kalau kalian cukup berani buat milih rute pendakian kebaikan, selamat datang di inti tantangannya, Al-Aqobah. Al-Aqobah ini adalah jalur nanjak yang luar biasa susah, paling terjal, paling bikin ngos-ngosan, dan ironisnya, paling sepi pendakinya, saking beratnya medan ini. Poin krusial yang harus kita pahami adalah adanya perubahan cara pandang yang radikal.
Puncak spiritualitas itu ternyata bukan tentang pengalaman mistis, di mana kita cuma menyendiri atau cuma ngelakuin ibadah ritual yang egois buat diri sendiri. Bukan, puncaknya itu justru kerja keras yang kotor, nyata, dan berupa pengorbanan sosial buat ngebantu orang lain. Buat naklukin rute Al-Aqobah ini butuh level ketidakegoisan yang gak main-main, dan semuanya diwujudin lewat aksi nyata. Coba lihat langkah-langkahnya, berat banget kan? Pertama, membebaskan mereka yang terbelenggu. Ini bisa fisik, bisa juga ngebantu orang lepas dari belenggu mental atau sistem sosial yang menindas. Kedua, mau berbagi makanan di saat-saat krisis, padahal mungkin perut kalian sendiri juga lagi keroncongan. Ketiga, bener-bener peduli sama anak yatim yang ada di sekitar kita. Dan keempat, turun tangan langsung nolong orang-orang yang miskin papa, mereka yang selama ini paling diabaikan sama masyarakat. Inilah inti dari spiritualitas yang real. Masuk ke bagian kelima, komunitas penempuh golongan kanan. Waktunya kita mencapai puncak bersama-sama. Ini satu rahasia penting yang sering orang lupa. Kalian nggak bisa nyampe ke puncak gunung spiritual ini sebagai lone wolf alias pahlawan sendirian. Nggak bisa. Badai dan angin kehidupan di atas sana itu kencang banget. Butuh sebuah tim yang saling terikat kuat. Kita baru bisa benar-benar mencapai puncak spiritual kalau kita ada di dalam komunitas yang saling support. Komunitas kayak apa? Komunitas yang imannya kuat, di mana tiap anggotanya nggak pernah capek ngingetin satu sama lain buat sabar ngelewatin ujian dan terus nebarin kasih sayang. Jadi kalau kita bikin roadmap-nya, perjalanan ini kebagi jadi 3 tingkatan. Pertama, menaklukkan ego kita dengan berani ambil jalan terjal Al-Aqobah tadi lewat aksi sosial. Kedua, perjuangan itu nyatuin kita jadi sebuah komunitas beriman yang saling ingetin soal kesabaran dan kasih sayang. Nah, dan yang ketiga, proses panjang ini pada akhirnya bakal ngubah identitas kita secara total, bikin kita masuk ke dalam golongan kanan. Ini adalah kelompok orang-orang beruntung yang berhasil dapat tiket keselamatan di garis finish. Pada akhirnya, pilihannya itu benar-benar absolut nggak ada zona abu-abu. Kalian bisa milih buat naklukin jalan terjal, ngambil tanggung jawab sosial, ngorbanin kenyamanan demi orang lain, dan selamat abadi sebagai golongan kanan. Atau, kalian bisa milih jalur yang gampang, bersikap egois, nolak tanggung jawab, yang endingnya bakal bikin kalian terjebak sebagai golongan kiri, terkurung rapat di dalam kobaran api yang nggak bisa dihindari. Taruhannya benar-benar tinggi kan? Sebelum kita nutup pembahasan hari ini, saya mau kalian berhenti bentar dan jawab satu pertanyaan keras tentang perjalanan spiritual kalian sendiri. Selama ini, apakah kalian cuma egois pengen nyampe ke puncak sendirian dan ninggalin yang lain di bawah? Atau kalian udah benar-benar rela ngucur keringat, ngangkat, dan bawa orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang kesusahan di sekitar kalian buat naik ke atas gunung sama-sama? Coba direnungin. Teruslah mendaki, teruslah saling narik ke atas, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.